Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima Kaisar kasih. Ageng Seni Bela Diri bab 743. Kematian pemuda berjubah ungu adalah hasil yang sepenuhnya di luar dugaan semua orang. Betapa kejam perhitungan ini, banyak orang terperangah, menarik napas panjang. Selain kematian pemuda berjubah ungu yang mengejutkan, hal yang lebih mengejutkan adalah pria berjubah hitam, yang tubuhnya terbelah menjadi dua oleh pedang kekacauan, ternyata belum mati. Kekuatan kehidupan yang luar biasa mengalir deras. Tubuh Luo Xiu yang terbelah dua mulai menyatu kembali dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Hukum kehidupan, tubuh yang tidak bisa mati. Astaga, orang ini ternyata menguasai lebih dari satu hukum tingkat tertinggi. Semua orang tercengang, tetapi hanya Luo Xiu yang tahu, meskipun dia memiliki tubuh yang tidak bisa mati sebagai kemampuan luar biasa, serangan dari pedang kekacauan tetap membuat tubuhnya sangat sulit untuk pulih. Ini karena serangan pedang kekacauan mengandung kekuatan hukum. Jika bukan karena hukum reinkarnasi dan keabadian yang menetralkan kekuatan pedang kekacauan, kemungkinan besar dia sudah mati oleh serangan pedang itu. Meskipun hukum kehidupan memberinya tubuh yang tidak bisa mati, kekuatan itu tetap tidak dapat dibandingkan dengan hukum kekacauan yang melampaui hukum dunia. Namun begitu, luka yang serius seperti ini tidak dapat sembuh dalam sekejap. Di sisi lain, putra dewa perang yang terperangkap oleh 4 bintang kuno tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras, mengaktifkan 2 teknik ilahi tertinggi, mengenakan baju zirah ilahi, dan menerobos keluar dari formasi 4 bintang tersebut. Dia juga melihat pemuda berjubah ungu telah terbunuh, sementara Luo Xiu terluka parah oleh pedang kekacauan. Bagi putra dewa perang, inilah momen terbaik untuk menjadi pemenang terakhir. Selama dia bisa membunuh Luo Xiu di sini, maka dalam perebutan harta legendaris ini, dia akan menjadi pemenang terbesar dan mendapatkan batu keabadian serta pedang kekacauan. Aura kekuatan melingkupi tubuh putra dewa perang. Dengan kekuatan penuh, dia membuat gerakan segel dengan kedua tangannya, menciptakan domain ilahi. Domain dewa perang. Melihat aksi putra dewa perang, beberapa orang di kerumunan berteriak terkejut. Domain dewa perang adalah kemampuan ilahi tingkat tinggi yang diwariskan oleh Kaisar Perang Langit. Kemampuan seperti ini sangat sulit untuk dipahami, bahkan bagi jenius luar biasa. Namun, putra dewa perang, yang baru saja memasuki tahap awal Raja Dewa, sudah menguasai inti dari kemampuan ilahi ini dan mampu mempraktikkannya dengan sempurna. Tidak diragukan lagi, putra dewa perang, baik dari segi bakat maupun kekuatan, adalah sosok luar biasa di generasi muda. Yang kurang darinya hanyalah pemuda berjubah ungu untuk mendapatkan harta legendaris di alam suci abadi. Boom! Menghadapi serangan ini, Luo Xiu terpental jauh, dan tubuhnya yang baru saja mulai sembuh kembali berlumuran darah, dengan luka yang menganga dan retak di seluruh tubuhnya. Putra Dewa Perang memilih waktu yang sangat tepat untuk menyerang. Jadi, kau sudah menunggu saat ini sejak awal, kata Luo Xiu, meludahkan darah, matanya menyipit memandang putra Dewa Perang yang tampak sangat percaya diri. Benar, aku sudah lama mematahkan formasi 4 bintangmu. Tetapi, seperti burung bangau dan kerang yang bertarung, aku menunggu untuk menjadi nelayan yang mengambil keuntungan. Kau dan pemuda berjubah ungu, satu mati dan satu terluka, adalah momen terbaik bagiku untuk bertindak. Bagaimana mungkin aku menyia-nyiakan kesempatan ini? Putra Dewa Perang tertawa keras, tidak menyangkal perhitungannya. Dia tahu tanpa harta legendaris, dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan baik melawan Luo Xiu maupun pemuda berjubah ungu. Oleh karena itu, dia menyembunyikan kekuatannya dan menunggu saat yang tepat. Luo Xiu menggunakan hukum keabadian dan tubuhnya yang tidak bisa mati untuk mengalahkan pemuda berjubah ungu, tetapi dengan harga luka yang serius. Namun, putra dewa perang juga telah memperhitungkan keduanya. Kakak, Ji Xiaozi, melihat Luo Xiu terluka, segera berteriak cemas. Dia mengaktifkan hukum ruang dan menyerang putra dewa perang dengan pedangnya. Menyingkirlah. Putra dewa perang berteriak dengan dingin, memukul dengan tinju emas yang menghancurkan segalanya di jalannya. Pelang, energi yang kuat mengalir melalui pedang perangnya, membuat tangan Ji Xiaozi mati rasa, bahkan pergelangan tangannya terasa sakit luar biasa. Meskipun berada di tahap awal Raja Dewa yang sama, putra dewa perang telah melampaui Ji Xiaozi dalam kekuatan. Bahkan tanpa hukum tingkat tertinggi, dia mampu mengandalkan kekuatan fisiknya untuk mengungguli mereka yang memiliki hukum tingkat tertinggi. Meski kau wanita yang luar biasa, jika kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku karena menghancurkan bunga yang indah ini. Putra Dewa Perang memperingatkan dengan dingin. Sebelumnya, dia sempat tertarik pada Ji Xiaozi saat dia melewati ujian tribulasinya, tetapi dibandingkan dengan batu keabadian dan pedang kekacauan, seorang wanita tidaklah penting. Namun, Ji Xiaozi mengabaikan ancamannya. Dia membentuk segel dengan tangannya, memunculkan gerbang dao dari tubuhnya, yang menjadi besar dan megah dengan pintu gerbang terbuka.
Dari dalam gerbang itu, sosok raksasa yang kabur antara nyata dan ilusi muncul, mengangkat tangan untuk menyerang putra Dewa Perang. Sosok raksasa ini adalah manifestasi dari kehendak ilahi kuno, dipanggil menggunakan hukum ruang yang tertuang dalam kehendak ilahi dari kehampaan kekosongan. Seberkas cahaya kunang-kunang berani menantang sinar rembulan. Putra Dewa Perang mengejek, memunculkan bayangan emas raksasa di belakangnya. Jika Ji Xiaozi memanggil kehendak Dewa kuno dari ruang kosong, Putra Dewa Perang memanggil kehendak tak terkalahkan dari leluhurnya, Kaisar Perang Langit. Boom! Dua sosok raksasa bertabrakan dengan kekuatan dahsyat. Baik itu domai Dewa Perang milik Putra Dewa Perang atau kehendak ilahi dari kehampaan-kehampaan yang digunakan Ji Xiaozi, keduanya adalah teknik ilahi yang diciptakan oleh Kaisar Agung. Namun, kehendak ilahi dari kehampaan-kehampaan yang dilatih oleh Ji Xiaozi masih memiliki kekurangan, sehingga tidak mampu bertahan lebih dari beberapa putaran sebelum mulai kehilangan keunggulan. Tak kusangka kau telah menguasai hukum ruang hingga tingkat ke-6 dan bahkan memiliki kehendak ilahi dari kehampaan-kehampaan yang telah lama hilang. Putra Dewa Perang, yang sangat mengenal hukum ruang, terkejut. Teknik kehendak ilahi dari kehampaan-kehampaan, yang legendaris dalam penguasaan hukum ruang, telah hilang selama ribuan tahun. Seorang jenius yang menguasai hukum ruang hingga tingkat Raja Dewa adalah aset yang tak ternilai. Bahkan jika mereka tidak mencapai tingkat Kaisar Agung di masa depan, mereka tetap akan menjadi tokoh hampir tak terkalahkan di dunia. Jika dia bisa membuat wanita seperti itu tetap di sisinya, dia pasti akan menjadi sekutu yang sangat kuat di masa depan. Cerot, Putra Dewa Perang menghancurkan bayangan kehendak ilahi dari kehampaan dan dalam satu langkah mendekati Ji Xiaozi. Menyerahlah kepadaku, maka aku akan mengampunimu, katanya dengan tatapan penuh dominasi. Namun, pada saat itu, aura membunuh yang sangat tajam tiba-tiba menyerangnya dari belakang, membuat Putra Dewa Perang berbalik dengan cepat. Kehampaan bergetar, dan sebuah pedang energi abu-abu melesat ke arahnya seperti naga yang mengamuk, menghancurkan ruang dan waktu dengan kekuatan luar biasa. Energi pedang itu begitu cepat, langsung menerobos dan menciptakan perasaan dingin yang menusuk hingga ke tulang belakang Putra Dewa Perang. Pedang kekacauan, bagaimana mungkin? Ekspresi Putra Dewa Perang berubah drastis. Bukankah pemuda berjubah ungu sudah mati? Bagaimana pria ini bisa mengendalikan pedang kekacauan? Dia mengingat dengan jelas bahwa sebelumnya pria itu tidak diakui oleh pedang kekacauan. Dalam keadaan genting, Putra Dewa Perang tidak berani menunda sedikit pun. Dia mengeluarkan pedang perang untuk menahan serangan pedang energi itu. Boom! Energi pedang kekacauan menghantam dengan keras, dan meskipun pedang perang di tangan Putra Dewa Perang adalah senjata kelas tinggi, itu tetap tidak mampu menahan kekuatan pedang kekacauan. Pedang itu retak, terlempar dari tangannya, dan kehilangan kekuatannya. Sesh! Putra Dewa Perang terluka parah, darah memancar deras dari dadanya, meninggalkan luka pedang yang dalam hingga tulangnya terlihat. Bahkan baju zirah ilahi tingkat dewa yang dikenakannya terbelah. Sialan! Putra Dewa Perang memuntahkan darah, penyesalan memenuhi hatinya. Dia menyadari bahwa dia terlalu ceroboh. Dia mengira Luo Xiu sudah terluka parah, tetapi ternyata pria itu masih mampu mengendalikan pedang kekacauan. Jika dia lebih berhati-hati, meskipun pedang kekacauan sangat kuat, dia tidak akan terluka seperti ini. Namun, kelalaiannya membuatnya membayar mahal. Cerot, tanpa ragu, Putra Dewa Perang meludahkan darah esensinya, menggunakan teknik pelarian rahasia untuk berubah menjadi cahaya emas yang melesat tanpa jejak. Bahkan Luo Xiu, yang menguasai hukum ruang dan waktu, tidak dapat menghentikan kecepatan pelarian itu. Teknik ini jelas merupakan salah satu teknik pelarian terbaik, meskipun memerlukan pengorbanan besar untuk digunakan. Luo Xiu tidak mengejar. Kondisinya sendiri terlalu lemah untuk itu. Tubuhnya yang baru saja menyatu kembali masih dalam proses pemulihan. Dia memanfaatkan kelengahan Putra Dewa Perang, yang fokus pada Ji Xiaozi, untuk melukai lawannya menggunakan pedang kekacauan. Namun, mengendalikan pedang kekacauan bukanlah hal yang mudah. Luka Luo Xiu yang baru sembuh sebagian kembali terbuka, membuat wajahnya semakin pucat. Dia duduk bersila di atas awan, tubuhnya penuh luka dan wajahnya pucat. Namun, aura tak terkalahkan terpancar darinya. Pedang naga merah tua telah dia simpan, dan kini di pangkuannya terletak pedang kekacauan, diselimuti energi kekacauan. Hanya dengan pedang itu, Luo Xiu memancarkan tekanan yang membuat siapapun tidak berani mendekat. Di belakangnya, guntur menyambar-nyambar, dan Shen Bingyu masih menjalani hukuman surgawi. Di hadapannya, para jenius muda berkumpul, tetapi tidak ada satupun yang berani maju. Adegan sebelumnya terlalu mengerikan. Pemuda berjubah ungu baru saja mendapatkan pedang kekacauan, tetapi segera dibunuh dan pedang kekacauan diambil darinya. Setelah itu, Luo Xiu menggunakan pedang kekacauan untuk melukai Putra Dewa Perang, menjadikannya sosok tak terkalahkan di antara para jenius muda di alam suci abadi. Kakak, kau sekarang tak terkalahkan. Ji Xiaozi berdiri di belakang Luo Xiu. Melihat luka-luka di tubuhnya perlahan sembuh, dia tidak lagi khawatir. Sebuah senyuman penuh kekaguman muncul di wajahnya. Di sisi lain, murid Shen Bingyu juga menatap Luo Xiu dengan rasa hormat.
Sosok yang tak terkalahkan di antara para jenius muda ini ditakdirkan menjadi legenda. Bersambung